Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, perkembangan bayi yang baru lahir pasti beragam ya, baik bayi yang lahir secara normal maupun prematur. Seperti itu, perawatan bayi menjadi sangat penting karena bisa menjaga kesehatan bayi, apalagi bayi yang lahirnya prematur seperti itu. Beberapa gangguan kondisi kesehatan bayi yang baru lahir diantaranya adalah terkait alat indera, kemudian kemampuan bahasa, kognitif, psikomotorik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, apalagi yang baru melahirkan harus tahu nih cara merawat bayi yang benar. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu perawatan bayi. Tapi kalau kita ngomong perawatan bayi, salah satu hal yang harus dilakukan ketika bayi lahir adalah vaksin. Nah, saat ini kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa vaksin yang katanya harus diberikan ketika bayi baru lahir. Kita lihat beberapa di antaranya ya. Yang pertama, nah ini dia, vaksin hepatitis B. Nah, vaksin hepatitis B ini berguna untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi seperti itu, atau masalah kongenital seperti itu ya. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan bisa menular lewat hubungan intim dan berbagi jarum suntik yang mungkin bisa saja terjadi ketika orang tuanya dalam proses kehamilan seperti itu ya. Makanya harus diperhatikan dengan baik-baik. Kita lihat setelah vaksin hepatitis B ada vaksin polio atau lumpuh layu yang disebabkan oleh virus di saluran pencernaan dan juga tenggorokan dan bisa mengakibatkan kelumpuhan kaki, tangan, bahkan otot pernapasan yang bisa menyebabkan kematian. Oleh karenanya ini menjadi warning ya, lampu merah gitu untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, harus segera divaksin ini anaknya. Oke, setelah hepatitis B dan polio ada BCG. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang menjadi penyakit yang tersebar sangat luas, terutama di Indonesia, itu TBC atau tuberkulosis seperti itu. Nah, oleh karenanya sedari kecil kalau bisa anak kita atau bayi kita ini diberikan vaksin BCG untuk mencegah terjangkit penyakit tuberkulosis sedari dini seperti itu ya. Oke, setelah dari PJG kita ada campak. Nah, ini vaksin campak adalah untuk mencegah campak berat yang bisa sebabkan pneumonia, radang paru, diare, dan juga radang otak gitu ya. Dan ini bisa sangat berbahaya sekali untuk kesehatan sang bayi, apalagi kalau kita berbicara tentang perkembangan dan juga pertumbuhan si bayi nanti ke depannya ketika menjadi remaja dan juga dewasa seperti itu. Yang terakhir adalah pentavalen. Ini merupakan gabungan dari DPT, difteri, pertusis, dan tetanus seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi beberapa vaksin yang sangat penting diberikan untuk bayi-bayi yang baru lahir. Nah, kita akan membahasnya tentang apa saja fungsi dari vaksin-vaksin tersebut. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini seputar perawatan bayi seperti itu. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa vaksin yang katanya harus diberikan dan baik untuk kesehatan bayi, ada 5. Nah, sekarang kita akan mencoba mengklarifikasi apa saja vaksin tersebut dan fungsinya untuk si bayi seperti apa. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Herlina SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi, Dr. Herlina, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas, kan tema kita hari ini perawatan bayi nih dok. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam nanti di segmen 3 dan seterusnya, kita akan membahas dulu nih beberapa vaksin yang katanya harus diberikan kepada bayi ketika baru lahir atau anak-anak seperti itu ya. Kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah vaksin hepatitis B. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara hepatitis B ini, vaksinnya fungsinya untuk apa, kapan diberikan, dan dampak atau pengaruh ke kesehatan si bayi seperti apa sih dok? Oke, yang pertama vaksin hepatitis B itu adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B dari ibu ke anak yang diberikan pertama di 0 bulan, yaitu di 12 jam pasca lahir, kemudian di usia 1 bulan, dan kemudian yang ketiga di usia 6 bulan. Tapi nanti karena ada beberapa vaksin yang tadi sudah disebutkan sebelumnya jadi pentavalen, hepatitis B ini gabung di vaksin yang pentavalen. Sehingga nanti ada beberapa dokter mungkin yang di umur 1 bulan tidak diberikan lagi, diberikan langsung di umur 2 bulan.
Oke, tapi biasanya kalau kita berbicara tentang vaksin hepatitis B dan risiko bayi untuk terkena hepatitis B itu seberapa besar sih dok? Apalagi kalau kita berbicara tentang kongenital ya, yang dari ibu yang memang punya riwayat hepatitis B dok. Oke, untuk penularannya kan lewat cairan dan darah nih ya. Betul. Jadi memang kenapa harus diberikan di 12 jam pasca lahir, karena pada saat itu di proses persalinan dikhawatirkan ditularkan oleh ibu melalui jalan lahir. Nah, untuk sekarang kan protapnya setiap yang akan melahirkan akan di-screening infeksi hepatitis B dan HIV-nya. Jadi kalaupun hepatitis B-nya negatif, tetap kita berikan untuk tetap dilakukan pencegahan terhadap virus hepatitis B. Kalau ternyata ibunya terbukti dia reaktif terhadap pemeriksaan hepatitis B, maka kita perlu tambahkan selain vaksin ada namanya imunoglobulin untuk hepatitis B-nya. Oke, berarti ada tambahan imunoglobulin seperti itu ya dok ya? Luar hepatitis B-nya. Tapi kalau dia ibunya non reaktif terhadap hepatitis B, cukup dengan vaksin hepatitis B di 12 jam pertama pasca lahir. Oke, di 12 jam pertama pasca lahir dengan vaksin hepatitis B ya. Oke dok, setelah hepatitis B kita lanjut ke vaksin yang kedua adalah vaksin polio. Nah ini seperti apa nih dok? Ini sepertinya banyak kemudian masalah-masalah kesehatan terkait polio. Ya, polio ini sempat beberapa kali muncul kembali wabahnya memang ya. Atau orang awam bilangnya adalah lumpuh layu ya. Tiba-tiba dia ada kelumpuhan. Kemudian pemberiannya polio ini sempat beberapa kali juga kita lakukan eradikasi polio namanya dengan program imunisasi nasional dengan PIN. Itu jenis vaksinnya adalah yang ditetes. Jadi tetes polio tujuannya untuk mencegah infeksi virus polio yang bisa menimbulkan kelumpuh atau lumpuh layu akut pada anak. Oke, berarti memang kalau ada masalah lumpuh layu atau polio ketika memang masih kecil diberikan vaksin, ini meminimalkan risiko terkena polio atau lumpuh layu seperti itu ya dok ya? Oke, kita lanjut ke ya, vaksin yang ketiga, BCG. Nah ini kemudian yang sering kita lihat bahwasanya tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang mematikan tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Nah apakah ini juga menjadi salah satu vaksin yang penting untuk diberikan kepada bayi yang baru lahir dok? Untuk vaksin BCG kita berikan biasanya di range usianya 0 sampai 2 bulan. Diharapkan orang tua harus fix nih, tidak boleh lebih dari 2 bulan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia lebih dari 2 bulan, dia takutnya sudah terpapar dengan inkubasi si bakteri tuberkulosis itu 3 sampai 12 minggu. Jadi kalau dia lebih dari 2 bulan, takutnya sudah terpapar kuman. Kalau divaksin malah dikhawatirkan malah membangkitkan penyakitnya. Jadi untuk BCG, orang tua harus benar-benar datang sebelum usia 2 bulan untuk mencegah infeksi Mycobacterium tuberculosis atau TBC ini. Oke dok, setelah BCG kita lanjut dok ke vaksin campak. Nah ini apakah juga menjadi salah satu vaksin yang penting dan harus diberikan kepada bayi? Ya, pemberian vaksin campak sekarang campaknya udah dikombinasi, jadi campak rubella atau bilangnya MR, measles rubella. Jadi sudah diganti campak tunggal, kita sosialisasikan menjadi campak rubella untuk saat ini. Ini diberikannya di usia 9 bulan karena pada saat itu kadar antibodi campak yang didapat oleh si bayi dari ibu itu sudah mulai nurun. Jadi perlindungannya sudah tidak ada sehingga tepatnya vaksin campak rubella diberikan di usia 9 bulan. Oke. Kita lanjut ke vaksin yang terakhir dok, pentavalen. Pentavalen tadi sudah disebutkan oleh Mas ya. Jadi difteri betul, pertusis betul, tetanus ada 2 tambahannya, hepatitis B dan HIV. Hepatitis B lagi yang tadi saya bilang tuh kenapa hepatitis B yang di bulan tidak diberikan karena dikombinasi di pentavalen. Kemudian kalau DPT difteri untuk mencegah penyakit saluran nafas yang biasanya menyerang tenggorokan, pertusis biasanya dikenal oleh orang awam batuk rejan. Kemudian tetanus, jadi ada luka yang bisa menimbulkan kejang. Nah, kalau ibunya tidak tercover dengan imunisasi tetanus, dikhawatirkan dari tali pusatnya bayi bisa memicu terjadinya infeksi tetanus. Sehingga harus diberikan dimulai usia 2 bulan. 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan nanti akan ada boosternya di 18 bulan dan 5 tahun.
Tapi memang kalau kita berbicara tadi kan rata-rata waktunya hampir sama nih dok ya, yang kemudian ketika di 0 sampai 2 bulan gitu ada beberapa vaksin yang harus diberikan. Tapi memang sudah standarnya seperti itu ya dok ya. Maksudnya ketika beberapa vaksin diberikan dalam waktu yang lumayan berdekatan itu tidak masalah untuk si bayinya. Nggak masalah, tidak masalah. Jadi kalau dilihat memang kan kesannya ada banyak vaksin di 2 bulan. Iya, Jangan dibayangkan disuntiknya berkali-kali. iya. Kan ada pentavalent, jadi cuma 1 kali suntikan tapi vaksinnya sudah ada beberapa. Hmm, Dan akan lebih baik kita berikan secara simultan beberapa vaksinasi sekaligus, nanti antibodi yang muncul bersamaan munculnya, jadi nggak apa-apa. nggak apa-apa Nggak ya. dengan interaksi atau segala macam Kak. Oke, sebenarnya seberapa besar sih dok kemudian pemberian vaksin ini bisa meminimalkan atau menurunkan risiko terpapar penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan? Intinya adalah kalau kita imunisasi tidak mencegah penyakit secara serta-merta, tapi Hmm, apabila kita terkena penyakit itu akan menurunkan tingkat kefatalannya, hmm, menjadi beratnya gitu. Nah, ini tergantung kalau misalnya di daerah atau di negara kita angka yang memberikan imunisasi di anaknya cukup tinggi, maka itu bisa memberikan kekebalan herd immunity yang cukup besar. hmm, Angkanya harus di atas 80-90% untuk menimbulkan kekebalan imunitas di lingkungan. hmm. Makanya kalau akan lebih baik kalau tidak hanya satu orang yang berniat untuk imunisasi, tapi semua orang Indonesia, anak-anaknya harus dibawa imunisasi sehingga kekebalannya untuk semuanya bisa Hmm. 90%. Oke, berarti memang untuk imunitas si bayi sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti itu ya dok ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang imunitas gitu, nah ketika si bayi ini kan sekarang lagi masa pandemi nih dok, ini sebenarnya baik tidak atau bahaya tidak atau it's okay aja untuk bayi mendapatkan vaksin? Kan banyak nih orang tua yang masih mungkin agak parno gitu dok. Datang ke rumah sakit ya. Ya. Dulu di awal-awal pandemi kita sempat menunda keputusannya, tetap menunda 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi karena pandeminya tidak ada kejelasan berakhir, jadi dikhawatirkan si penyakit-penyakit yang tadinya sudah dicegah oleh imunisasi itu muncul kembali kalau orang tua parno untuk bawa anak ke imunisasi. Jadi tetap imunisasi sesuai jadwal. Rumah sakit sudah memisahkan wilayah untuk anak yang hanya untuk vaksin dengan anak-anak yang untuk berobat. Jadi resiko untuk penularan sangat kita pikirkan untuk diminimalisir. Oke, berarti memang sudah ada protokol-protokol khusus untuk kemudian menjaga supaya tempatnya tetap steril seperti itu ya dok ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang penyakit vaksin ini sendiri dok, saya pernah dengar ada artikel menyatakan bahwasanya penyakit-penyakit yang ada vaksinnya adalah penyakit-penyakit yang berbahaya. Betul atau tidak itu dok? Kalau dibilang seperti itu tidak serta-merta kayak gitu ya. Misalnya HIV yang ditaruh kan sampai sekarang kan juga vaksinnya belum bisa ditemukan. Hmm. Jadi intinya adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin itu adalah dia bisa membangkitkan imunitas humoral di tubuh si anak sehingga sewaktu-waktu dia terpapar oleh virus atau bakteri itu dia bisa punya tentara khususnya untuk Hmm. penyakit khusus tersebut. Nah, setiap penyakit maunya kita ada tentaranya masing-masing, ada vaksinnya terus. Tapi ada juga yang memang sampai sekarang masih terus digali kemungkinan vaksin untuk mencegahnya. Jadi tidak bisa disamaratakan yang berbahaya yang bisa dicegah oleh vaksin. Oke, baik. Itu tadi penjelasan seputar vaksin menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu ketika baru saja melahirkan untuk kesehatan si bayi. Dan nanti di segmen selanjutnya dok kita akan membahas lebih mendalam tentang bagaimana sih cara merawat bayi yang benar. Apalagi ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan dan punya anak pertama mungkin ada hal-hal yang belum dipelajari gitu ya dok ya. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang Sehati Dai TV. Kami akan segera kembali.